Halo teman-teman, selamat datang di video presentasi kami yang berjudul Seni Pertunjukan di Zaman Proto dan Teater Melayu. Jadi, sebelum saya memberitahu poin-poin apa saja yang akan kami bahas, yuk kenalan dengan kami dulu. Hai, saya Dewa Gorabona, nomor absen 5 dari kelas 10 RPL 3. Halo, saya Edli Pranusmana, nomor absen 6 dari kelas 10 RPL 3. Halo, saya Fahri Ardiansyah Firdaus, absen 7 dari kelas 10 RPL 3. Dan saya Farel Sano Haryanto, absen 8 kelas 10 RPL 3. Nah, setelah tadi kami perkenalkan nama kami masing-masing, yuk saya beritahu poin-poin apa saja yang akan kami bahas. Yaitu yang pertama, apa itu seni pertunjukan? Yang kedua, sejarah seni pertunjukan Proto Melayu dan Teater Melayu. Ketiga, unsur seni pertunjukan Proto Melayu dan Teater Melayu. 4. Fungsi seni pertunjukan dari Proto Melayu dan Teater Melayu. Dan 5. Contoh seni pertunjukan Proto dan Teater Melayu. Nah, materi pertama kita adalah pengertian seni pertunjukan. Sebelumnya, kalian pada tahu nggak sih apa itu seni pertunjukan? Nah, jadi seni pertunjukan adalah bentuk ekspresi artistik yang melibatkan penampilan langsung di depan penonton. Ini mencakup berbagai bentuk seperti teater, tari, musik, opera, seni sirkus, dan masih banyak lagi. Seni pertunjukan melibatkan penggunaan gerak tubuh, suara, musik, dialog, kostum, dan set properti untuk mengkomunikasikan ide, emosi, dan cerita kepada penonton. Nah, kita akan lanjut ke materi kita yang kedua. Setelah kalian tahu apa sih itu seni pertunjukan, kita akan lanjut ke materi kita yang kedua, yaitu sejarah seni pertunjukan dari Proto Melayu dan Deuteru Melayu. Sejarah Proto Melayu dan Deuteru Melayu sangat menarik dan kompleks. Proto Melayu berasal dari Cina, lalu berpindah ke Indochina dan akhirnya ke Semenanjung Malaya. Beberapa penduduk asli Proto Melayu dapat ditemukan di Gayo dan Alas di Sumatera bagian utara, serta Toraja di Sulawesi bagian utara. Mereka datang ke Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi melalui dua jalur, yakni jalur barat dan timur. Rute perjalanan dari barat melalui Semenanjung Melayu, lalu masuk ke Sumatera dan menyebar ke seluruh Indonesia. Sementara itu, Deuteru Melayu adalah semua penduduk Indonesia kecuali Papua dan yang tinggal di sekitar pulau-pulau Papua. Bangsa Deuteru Melayu adalah bangsa Austronesia yang datang dari Yunan, Cina Selatan, kemudian masuk ke Indonesia pada sekitar 500 sebelum Masehi. Mereka menuju Indochina bagian utara dan masuk menggunakan perahu bercadik melalui jalur barat. Pada periode Proto Melayu, seni pertunjukan lebih bersifat ritual dan memiliki hubungan erat dengan kepercayaan animisme dan dinamisme. Contohnya adalah upacara adat seperti seremoni pernikahan, pemakaman, dan perayaan panen yang diiringi oleh tarian, musik, dan nyanyian. Seni pertunjukan ini bertujuan untuk menghormati roh nenek moyang dan memohon berkah alam. Nah, selanjutnya pada periode Deuteru Melayu, pengaruh budaya Hindu-Buddha dari India masuk ke wilayah Melayu. Hal ini membawa perubahan signifikan dalam seni pertunjukan. Contohnya adalah pengembangan seni teater seperti wayang kulit, yang menggabungkan cerita epik Hindu seperti Ramayana dan Mahabharata dengan unsur-unsur lokal. Selain itu, seni tari tradisional juga mengalami perkembangan pada periode Deuteru Melayu. Tarian seperti tari Saman dari Aceh, tari Reok Ponorogo dari Jawa Timur, dan tari Randai dari Minangkabau menjadi populer. Tarian-tarian ini menggabungkan gerak yang indah, musik, dan cerita yang menggambarkan nilai-nilai budaya dan sejarah masyarakat Melayu. Lanjut ke materi selanjutnya adalah unsur seni pertunjukan. Nah, tadi kan kalian sudah tahu bentuk perkembangan seni pertunjukan. Tapi kalian tahu nggak sih kapan zaman Proto Melayu dan Deuteru Melayu itu terjadi? Jadi, zaman Proto Melayu merujuk pada periode awal perkembangan masyarakat Melayu, sekitar abad ke-1 hingga ke-7 Masehi. Pada masa ini, unsur seni pertunjukan yang dominan adalah tarian dan musik seperti yang dibahas materi sebelumnya. Tarian Proto Melayu umumnya menggambarkan kehidupan sehari-hari, seperti tarian perang, tarian panen, dan tarian ritual. Musiknya menggunakan alat musik tradisional seperti gendang, gong, dan seruling. Sedangkan Deuteru Melayu merujuk pada periode setelah Proto Melayu, sekitar abad ke-7 hingga ke-15 Masehi. Pada masa ini, unsur seni pertunjukan semakin berkembang dengan adanya pengaruh Hindu-Buddha. Tarian dan musik masih menjadi unsur utama, namun juga ditambah dengan teater dan seni rupa. Tarian Deuteru Melayu lebih kompleks dan menggambarkan cerita-cerita epik.
seperti yang disebut di materi sebelumnya, yaitu cerita Ramayana dan Mahabharata. Musiknya juga semakin beragam dengan penambahan alat musik seperti gambus, rebab, dan suling. Oke, selanjutnya materi keempat, pastinya seni pertunjukan memiliki fungsinya. Jadi, kami akan membahas tentang fungsi seni pertunjukan Proto Melayu dan Deutero Melayu. Jadi, fungsi seni pertunjukan Proto Melayu itu ada 3, yaitu 1. Ekspresi budaya. Seni pertunjukan Proto Melayu digunakan sebagai ekspresi budaya masyarakat pada masa itu. 2. Komunikasi dan cerita. Seni pertunjukan Proto Melayu berfungsi sebagai sarana komunikasi dan penyampaian cerita kepada masyarakat. 3. Ritual dan upacara. Seni pertunjukan Proto Melayu juga memiliki fungsi dalam upacara ritual dan keagamaan. Selanjutnya, fungsi seni pertunjukan Deutero Melayu ada 3, yaitu 1. Pemurnian agama Hindu-Buddha. Seni pertunjukan Deutero Melayu digunakan untuk memperkuat dan memurnikan ajaran agama Hindu-Buddha yang masuk ke wilayah Melayu pada masa itu. 2. Hiburan dan rekreasi. Seni pertunjukan Deutero Melayu juga berfungsi sebagai hiburan dan rekreasi bagi masyarakat. 3. Pendidikan dan pembelajaran seni pertunjukan Deutero Melayu juga memiliki fungsi pendidikan dan pembelajaran. Setelah tadi teman saya membahas banyak sekali materi, pasti kalian butuh dong apa sih contoh perkembangan di zaman itu. Jadi, saya di sini akan memberikan 2 contoh dalam seni tari, yaitu tari kecak dari Bali dan tari saman dari Aceh. Yang pertama, yaitu tari kecak dari Bali. Tari kecak memiliki sejarah yang menarik di zaman Proto dan Deutero Melayu pada tahun 1930-an. Seorang seniman bernama Wayan Limba dan seorang pelukis asal Jerman bernama Walter Spies menciptakan tarian kecak. Tari ini didasarkan pada tradisi Sangyang dan cerita Ramayana. Wayan Limba kemudian mempopulerkan tari kecak saat berkeliling dunia bersama rombongan penari. Tari kecak berasal dari Bali dan memiliki makna yang dalam. Awalnya, tarian ini digunakan dalam ritual Sangyang, di mana penarinya tidak sadarkan diri atau kerauhan. Namun, seiring berjalannya waktu, tari kecak berkembang menjadi pertunjukan drama tari yang menarik. Yang kedua, tari saman dari Aceh. Tari saman juga dikenal sebagai saman gayo atau saman Aceh. Merupakan tarian tradisional yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara. Tarian ini memiliki sejarah yang panjang dan berkembang sejak zaman Proto Melayu dan Deutero Melayu hingga saat ini. Pada zaman Proto Melayu, tari saman belum terbentuk dengan bentuk dan gerakan yang sama seperti sekarang. Namun, kemungkinan adanya unsur-unsur tradisional di daerah Aceh yang menjadi cikal balik tarian saman. Perkembangan dari zaman saman yang lebih signifikan terjadi pada zaman Deutero Melayu. Pada zaman ini, tari saman mulai berkembang menjadi tarian yang lebih terstruktur dan memiliki gerakan yang khas. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam acara-acara adat, upacara keagamaan, atau sebagai bentuk hiburan masyarakat Aceh. Pada masyarakat agama Islam di Aceh, tarian saman juga mengalami pengaruh dari ajaran Islam. Gerakan tari saman menjadi lebih terkait dengan ekspresi keagamaan dan spiritualitas. Selain itu, seni tari tradisional juga mengalami perkembangan pada periode Deutero Melayu. Tarian seperti tari saman dari Aceh, tari reog Ponorogo dari Jawa Timur, dan tari randai dari Minangkabau menjadi populer. Tarian-tarian ini menggabungkan gerak yang indah, musik, dan cerita yang menggambarkan nilai-nilai budaya dan sejarah masyarakat Melayu.